Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini dan seterusnya ya dalam keadaan sehat walafiat dan juga keberlimpahan dan banyak rezeki, menjadi sukses, selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, video ini berdasarkan judulnya ya, kenapa sudah bersolawat tapi belum juga ada perubahan, atau kata lain keajaiban ya. Jadi teman-teman perlu diketahui juga bahwa keajaiban itu sebenarnya sudah ada sejak lahir ya. Jadi manusia itu sebenarnya sudah ajaib. Kita bisa sholawat, bisa sholat, bisa zakat, kemudian bisa ibadah-ibadah yang lain. Itu sebenarnya keajaiban. Jadi nggak perlu lagi dicari keajaiban itu, karena sudah ada sejak lahir. Nah tapi pertanyaannya, kenapa hidupnya masih seperti ini? Padahal sudah mengerjakan amalan-amalan, ibadah-ibadah wajibnya sudah. Nah itulah keajaiban itu datang, bisa terasa ya, itu dengan kesadaran. Jadi keajaiban itu sebetulnya sudah ada, dan yang menolak keajaiban itu hanya ada di dalam pikiran dan hati sebenarnya. Karena semakin besar manusia, dari mulai bayi, kemudian merangkak anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya, itu masuk perkataan-perkataan atau doktrin-doktrin atau sugesti yang sifatnya itu bisa menolak keajaiban. Jadi seolah-olah keajaiban itu tidak ada atau belum mendapatkannya. Itu ya. Jadi keajaiban itu sudah ada, dan yang teman-teman suka rasakan karena banyak penolakan-penolakan di dalam diri, atau disebutnya mental block, itu banyak sekali terjadi pada diri kita ya. Jadi biasanya tuh suka masuk perkataan dari orang lain, kemudian baca buku atau nonton film gitu ya, sehingga kita terdoktrin, tersugesti, kita tidak percaya dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya, ada juga yang sudah sholat tahajud ya, kok nggak ada keajaiban gitu ya, kok nggak ada apa-apanya ya. Nah disitulah letaknya tuh. Jadi seharusnya yang dilakukan adalah tidak ada kata-kata mengharap di ujung ya teman-teman. Tidak ada kata-kata mengharap di ujung. Bahkan kita sebetulnya berdoa itu kan yang baik adalah dengan cara bersyukur, bukan dengan cara meminta. Bukan berarti meminta kepada Sang Pencipta itu tidak baik, bukan. Tapi lebih powerful lagi kalau kita bersyukur apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi setelah kita melakukan ibadah-ibadah, terutama kita membahas tentang sholawat ya, setelah kita membaca walaupun cuma satu kali, tapi di ujungnya harus kita lepas, kita pasrahkan sama yang bisa ngatur. Kan yang bisa ngatur cuma Allah doang, yang bisa ngatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatur-ngatur, bahkan untuk mengatur diri aja kita sebenarnya tidak bisa. Tapi terkadang kita pengen ngatur nih, baca sekian kali, sekian ribu, pengen dapat kekayaan misalnya, pengen dapat pengen dapat ini, pengen dapat itu ya. Jadi kepinginan itu tuh, keinginan tadi itu sebenarnya jangan melekat di kita. Jadi setelah kita baca zikir sholawat, di ujungnya terakhir bersyukur dan pasrahkan kepada Allah. Lepaskan. Karena kalau kita tidak lepaskan, itu pasti berharap 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, kok nggak ada perubahan apa-apa ya.
karena kita menunggu hasil. Kan tadi sudah dikatakan bahwa hasilnya serahkan pada Allah. Allah yang ngatur semuanya, Allah yang merencanakan dengan caranya Allah, maka keajaiban itu pasti akan datang gitu. Nah, itulah disebutnya mental block, padahal ajaibnya sudah ada. Nah, inilah yang menyebabkan keajaiban itu tidak datang, seolah-olah tidak datang ya, padahal sudah datang. Teman-teman bisa zikir aja tuh ajaib, karena nggak semua orang mungkin bisa melakukan zikir secara istiqomah ya. Jadi coba deh lakukan 7 hari aja, 7 hari dilakukan dengan cara bersyukur, berterima kasih dengan apa yang sudah diberikan sampai dengan saat ini. Dan terakhir berzikir sholawat ataupun zikir yang lain terserah, tapi ujungnya lepas, pasrahkan, biar udah terjadi aja, mengalir apa adanya. Kalau kita menentukan hasil atau berharap nantinya akan seperti itu, kapan ya ujung-ujungnya nanti setelah 1 bulan katakanlah tidak ada keajaiban, nyerah, zikirnya berhenti, ibadahnya berhenti, galau kembali. Nah, itu teman-teman, salah satunya seperti itu. Banyak cara yang lain nanti yang akan saya buatkan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga sukses selalu teman-teman, bahagia selalu dunia akhirat dan berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.